Udah ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ati Sumiati SPD MM dan Ibu Wahyu Lestari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil observasi kajian kurikulum di SMKN 8 Jakarta. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arifah Harfiani Lemana dengan NIM 17156250581. Perkenalkan, nama saya Ses Olivia Ramadhani dengan NIM 17156250505. Kenalkan, nama saya Mailan Rizky Urwa dengan NIM 1715625049. Perkenalkan, nama saya Almi Rubina Ali dengan NIM 17156256101. Perkenalkan, nama saya Naila Nurmufida dengan NIM 17156256125. Oke, latar belakang. Kurikulum adalah elemen utama dalam sistem pendidikan yang menjadi pedoman penyelenggara pembelajaran di sekolah, terutama pendidikan kejuruan. SMKN 8 Jakarta sebagai sekolah kejuruan bertanggung jawab mengimplementasikan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman untuk membekali siswa pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kurikulum di sekolah ini tidak hanya menyiapkan kompetensi teknis, tapi juga pengembangan karakter, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan kritis agar siswa dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika industri yang terus berkembang. Selanjutnya itu ada manfaat observasi. Dalam observasi ini terdapat beberapa manfaat, yaitu memberi gambaran nyata penerapan kurikulum di kelas, mengetahui metode pengajaran guru, serta mengamati partisipasi dan respon siswa. Observasi ini juga menilai sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan memperkuat data wawancara untuk analisis yang lebih akurat. Selain itu, membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan kurikulum, serta menjadi dasar penyusunan kesimpulan efektivitas pembelajaran di SMKN 8 Jakarta. Metode observasi. Metode observasi dalam penelitian mengenai penerapan kurikulum dan pembelajaran di SMKN 8 Jakarta dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang memadukan observasi langsung dengan wawancara semi terstruktur. Observasi dilakukan di dalam kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung berdasarkan kurikulum yang diterapkan, mulai dari cara guru menyampaikan materi, penggunaan media belajar, interaksi antara guru dan siswa, hingga kondisi fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selain observasi, wawancara dilakukan dengan guru, siswa, dan pihak kurikulum untuk menggali informasi yang tidak dapat terlihat secara langsung. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Observasi ini bertempat di SMK Negeri 8 Jakarta, beralamatkan Jalan Pejaten Raya RT 6 RW 6, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Jumat 31 Oktober 2025 pada pukul 10.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada profil sekolah. Informasi utama SMK Negeri 8 Jakarta yang pertama itu berlokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sebelumnya bernama SMEA Negeri 4 Jakarta, mengalami transformasi menjadi SMK Negeri 8 Jakarta.
fokus bidang keahlian, bisnis dan manajemen serta pariwisata, termasuk sekolah vokasi yang banyak diminati di Jakarta Selatan. Kompetensi dan pembelajaran. Yang pertama, memiliki 30 rombongan belajar dari berbagai kompetensi keahlian sesuai kebutuhan dunia industri. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada penguatan karakter, keterampilan abad 21, serta kesiapan kerja peserta didik. Visi yang pertama, visi menghasilkan lulusan pendidikan kejuruan yang religius, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran menarik yang mengintegrasikan kompetensi keterampilan, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan empati. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, indah, dan sehat. Selanjutnya ada moto, yaitu kami berkualitas dan dipercaya. Selanjutnya ada tujuan sekolah, yaitu yang pertama, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, terwujudnya peserta didik yang memiliki pengetahuan, bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan berwawasan teknologi serta keterampilan. Yang ketiga, terwujudnya lulusan yang terserap di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang keempat, terwujudnya fasilitas pendidikan yang ramah lingkungan dan mendukung proses pembelajaran yang menarik, kreatif, berpengetahuan, dan berbasis teknologi sesuai kebutuhan industri. Selanjutnya ada hasil observasi. Yang pertama itu kerangka dasar kurikulum. Kurikulum di SMK Negeri 8 Jakarta menjadi pedoman pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik, disusun berdasarkan regulasi pendidikan nasional serta disesuaikan dengan kebutuhan dan visi sekolah. Sebagai sekolah yang berorientasi pada pembentukan hasil peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan global. Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan standar nasional pendidikan dan program khas sekolah. Kerangka dasar kurikulum di SMK Negeri 8 Jakarta mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama itu landasan filosofi dan yuridis. Pancasila dan tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan (SNP), kurikulum merdeka atau K13, kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selanjutnya ada visi dan misi sekolah. Yang pertama itu menghasilkan peserta didik yang unggul akademik dan non-akademik. Yang kedua, pembelajaran, proyek, dan budaya sekolah mengacu pada misi. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Ada mengembangkan sikap. Selanjutnya ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Yang terakhir ada program penguatan karakter dan kedisiplinan. Yang kelima ada prinsip pembelajaran, yaitu berpusat pada peserta didik, aktif, kolaboratif, dan kontekstual, penguatan literasi, numerasi, kreativitas, dan berpikir kritis, pendekatan diferensiasi, dan pemanfaatan teknologi. Yang keenam, penilaian pembelajaran, yaitu penilaian formatif dan sumatif, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tes, proyek, portofolio, observasi, dan partisipasi siswa. Yang terakhir, hasil penilaian digunakan untuk tindak lanjut pembelajaran. Untuk struktur kurikulumnya, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengadopsi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang berfokus pada analisis dan proyek berbasis kebutuhan dunia nyata. Di kelas 10, siswa mempelajari mata pelajaran umum serta dasar keahlian sebagai pondasi sebelum menentukan konsentrasi utama di kelas 11 dan 12. Pada jenjang tersebut, pembelajaran kejuruan lebih intensif dengan integrasi teknologi digital, coding, dan kecerdasan buatan atau AI. Selain pembelajaran teori, siswa wajib mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL selama 6 bulan yang memberikan pengalaman langsung di dunia industri. Program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 juga diterapkan untuk membangun kreativitas, literasi digital, dan pemikiran kritis secara berkelanjutan. Penggunaan CP, ATP, dan TP, yaitu capaian pembelajaran atau CP adalah target kompetensi utama yang harus dicapai per fase pembelajaran, ditetapkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan tahapan pembelajaran. CP ini dijabarkan lebih rinci menjadi tujuan pembelajaran atau TP, agar lebih spesifik dan operasional.
TP disusun secara berurutan dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP yang menjamin keterpaduan, kesinambungan, relevansi dengan konteks peserta didik, serta kemudahan pemahaman. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman fleksibel dan kontekstual bagi pendidik dalam menyusun rencana dan evaluasi pembelajaran, sekaligus mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ada pedoman mata pelajaran. Yang pertama itu ada mata pelajaran umum kelas 10 sampai kelas 12 yaitu tujuannya membentuk karakter, literasi, dan numerasi. Contoh mata pelajarannya yaitu ada agama dan budi pekerti, Pancasila, bahasa Indonesia dan Inggris, matematika, PJOK, sejarah, seni budaya atau pilihan sekolah. Yang kedua ada dasar-dasar program keahlian di kelas 10 yakni wajib sebelum memilih konsentrasi. Dan yang materi yang diajarkan itu berdasarkan dunia kerja dan teknologi. Isi utama yaitu pengantar bidang keahlian, prosedur kerja dasar, penggunaan alat industri, dan juga ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu ada mata pelajaran konsentrasi keahlian kelas 11 sampai dengan kelas 12, yaitu pembelajaran praktik sesuai jurusan yang berbasis proyek dan juga kasus industri. Contoh konsentrasinya itu ada akuntansi, manajemen perkantoran, bisnis daring, dan juga pemasaran. Disesuaikan berdasarkan jurusan sekolah. Nah, yang terakhir itu ada mengacu pada SKKNI dan juga kebutuhan 4. Nah, yang keempat itu yaitu ada pembelajaran berbasis proyek atau P5, proyek lintas mata pelajaran untuk penguatan karakter. Fokus kompetensinya itu berupa kreativitas, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, literasi digital, dan kepedulian sosial. Yang kelima itu ada pembelajaran teknologi, yaitu coding dan juga AI, sebagai materi pendukung kejuruan era industri modern. Isinya itu terdapat pemrograman dasar, pengenalan AI, penggunaan teknologi dalam proyek keahlian. Nah, yang keenam ini ada praktik kerja lapangan atau PKL. Ini tuh bersifat wajib kurang lebih 6 bulan di kelas 11 sampai dengan kelas 12. Penerapan kompetensi di dunia kerja nyata. Yang selanjutnya yaitu ada membangun budaya kerja dan juga kesiapan industri. Yang ketujuh yaitu ada ekstrakurikuler, di mana pengembangan minat dan karakter siswa seperti ekskul wajib yaitu pramuka dan juga ekskul pilihan seperti rohis, basket, voli, futsal, kir, desain, dan konten kreatif, serta lainnya. Pelajaran atau CP. Kelas 10 mengikuti pengenalan keahlian dasar seperti pemrograman dan literasi teknologi atau deep learning. Beban belajar tambahan berupa muatan lokal seperti PJOK, seni budaya, proyek kreatif, kewirausahaan, dan penguatan literasi digital serta pengenalan artificial intelligence. Yang kedua ada kokurikuler, fokus pada profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa dikenal dengan P5 dengan tema yang relevan seperti kewirausahaan, teknologi digital, budaya lokal, dan sustainability. Beban belajar tambahan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mendorong pemecahan masalah dan inovasi lewat pendekatan deep learning. Yang ketiga ada ekstrakurikuler, bersifat sukarela berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 dan menyediakan 24 jenis kegiatan seperti pramuka, olahraga, dan seni yang mengembangkan karakter, kreativitas, literasi teknologi, serta kompetensi non-akademik siswa. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Itu ada lokasi strategis dan mudah diakses, sekolah favorit dengan reputasi baik sejak 1965, fasilitas lengkap, lingkungan belajar kondusif, akreditasi A dan memiliki LSP PI untuk sertifikat kompetensi, guru profesional dan kompeten, dukungan kuat dari siswa, alumni, dan komunitas sekolah. Yang selanjutnya ada weakness, itu budaya belajar guru masih relatif terhadap kebijakan pusat. Yang kedua, ada pengembangan kompetensi guru belum terstruktur sebagai siklus berkelanjutan. Yang ketiga, ada respon terhadap perubahan kurikulum sering terhambat karena harus menunggu arahan pusat. Yang keempat, ada program peningkatan profesional guru belum
dokumentasi dan terjadwal secara sistematis. Yang terakhir ada ketergantungan pada arahan pimpinan cukup tinggi. Inisiatif mandiri belum optimal. Yang ketiga ada opportunity, yaitu dukungan industri dalam kurikulum, rekrutmen lulusan, dan program magang. Selanjutnya ada jenjang alumni dan kerjasama dengan instansi pemerintah memperkuat kompetensi siswa. Selanjutnya ada peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi selaras kebutuhan dunia kerja. Dan yang terakhir komitmen sekolah untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan yang keempat ada TRITS, yaitu perubahan kurikulum nasional yang cepat menuntut adaptasi berkelanjutan. Perbedaan pemahaman guru terhadap pembaruan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan, adaptasi konsep baru, deep learning capaian pembelajaran, guru wali, dan lain-lain masih menjadi tantangan bagi sebagian guru. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek terkendala biaya peserta didik, berpotensi menimbulkan ketimpangan. Yang selanjutnya ada minimnya kejelasan arah karir dan permintaan dapat mengurangi efektivitas kurikulum SMK. Keberagaman kemampuan siswa termasuk slow learner menuntut diferensiasi pembelajaran. Dan yang terakhir ada resiko ketenagaan dalam proses belajar jika guru dan siswa tidak selaras tujuan dan pendekatan. Yang selanjutnya ada strategi yang disarankan. Yang pertama ada strategi strength opportunities. Yang pertama ada memaksimalkan lokasi strategis, fasilitas lengkap, akreditasi A, reputasi sekolah, dan LSPPI untuk memperkuat kerjasama dengan industri. Mengembangkan pembelajaran relevan dengan dunia kerja melalui perluasan magang, sertifikasi kompetensi, dan proyek berbasis industri. Mengoptimalkan kompetensi guru dan lingkungan, belajar kondusif untuk menghasilkan lulusan yang kompetensi dan siap kerja. Yang kedua ada strategi ST atau Strength Traits. Menggunakan fasilitas lengkap, tenaga pendidik kompeten, dan lingkungan kondusif untuk merespon perubahan kurikulum, tuntutan deep learning, serta keragaman kemampuan siswa. Penyempurnaan pembelajaran berbasis proyek agar tidak membebani siswa secara finansial. Dan terakhir, memanfaatkan reputasi dan dukungan komunitas sekolah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan motivasi guru dan siswa. Yang ketiga, ada strategi WL atau Weakness Opportunities. Mengatasi budaya belajar guru yang reaktif dengan memanfaatkan peluang kolaborasi industri dan alumni, membangun sistem pengembangan kompetensi guru yang terstruktur dan terdokumentasi melalui pelatihan berkelanjutan serta pendampingan industri, menyusun modul ajar dan pembaruan kurikulum bersama mitra eksternal untuk mempercepat adaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada strategi WT atau Weakness Traits, memperkuat komunitas belajar guru, kompetensi pedagogi dan teknologi, serta kolaborasi dengan alumni untuk mengurangi ketergantungan pada arahan pusat. Menyusun strategi diferensiasi pembelajaran dan pendampingan karir untuk mengantisipasi perbedaan kemampuan siswa dan dinamika kurikulum. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi guru dan siswa agar implementasi kurikulum berjalan konsisten dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Ada kesimpulan, yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan kurikulum merdeka di SMK di Negeri 8 Jakarta berjalan baik dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah dan dunia kerja. Pembelajaran sudah memanfaatkan deep learning, project P5, literasi digital, dan teknologi seperti coding dan AI. Struktur kurikulum telah selaras dengan kebutuhan industri melalui pembelajaran keahlian bertahap dan PKL selama 6 bulan. Analisis SWOT menggambarkan banyak kekuatan seperti lokasi strategis, fasilitas memadai, akreditasi A, LSPP1, dan guru kompeten. Namun, masih terdapat kelemahan pada budaya belajar guru yang reaktif dan pelatihan kompetensi yang belum terstruktur. Sekolah memiliki peluang kerja sama industri dan jejaring alumni, tetapi menghadapi tantangan seperti perubahan kurikulum, tuntunan proyek, keberagaman kemampuan siswa, dan pengembangan teknologi. Secara keseluruhan, implementasi kurikulum telah positif dan masih berpeluang untuk ditingkatkan.
Selanjutnya ada saran berdasarkan hasil observasi serta analisis SWOT yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi SMKN 8 Jakarta dalam meningkatkan kualitas penerapan kurikulum Merdeka. Saran ini disusun agar sekolah dapat mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki, meminimalkan kendala, serta lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran kejuruan. Yang pertama, meningkatkan pengembangan profesional guru melalui pelatihan yang terjadwal dan berkelanjutan, terutama terkait kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Yang kedua, mengoptimalkan pembelajaran berbasis proyek atau P5 dan proyek kejuruan dengan merancang kegiatan yang efektif, tidak membebani siswa, serta didukung oleh kolaborasi dengan pihak industri. Yang ketiga, memperkuat kerjasama dengan DU atau DI dalam pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas praktik, PKL, dan penyerapan lulusan agar kompetensi siswa semakin relevan dengan dunia kerja. Yang keempat, meningkatkan layanan pendampingan bagi peserta didik, terutama siswa dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam melalui bimbingan belajar dan konseling karir. Yang terakhir, memperluas literasi kurikulum bagi guru melalui sosialisasi rutin, komunitas belajar, dan forum diskusi untuk menyamakan persepsi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ati Sumiati dan Ibu Wahyu Lestari. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi dan apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.